Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Bu Virga beri waktu untuk merapikan kondisi pakaian dan lain sebagainya. Sudah? Silakan duduk. Oke. Cut. Oke, apa kabar? Baik, kali ini kita masuk dengan tema yang berbeda. Biasanya di pelajaran pendidikan agama Islam kita akan bahas materi-materi seputar bab 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kali ini di pertemuan ini ada yang berbeda karena pada pertemuan ini kita akan membahas dan melaksanakan sebuah proyek P5 gitu. Jadi karena kita di SMK, jadi proyek P5-nya kita mengambil tema yaitu tema kebekerjaan. Seperti keputusan Kemendikdasmen kepada SMK bahwa tema P5 kebekerjaan adalah tema wajib yang harus kita laksanakan setiap tahun satu kali. Jadi setiap kelas 10 itu harus ada kebekerjaan, kelas 11 ada kebekerjaan, kelas 12 juga ada kebekerjaan. Sebelum masuk ke tema P5-nya dan Bu Virga akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan dengan tema ini, silahkan kalian absen diri terlebih dahulu dengan menggunakan supercard yang sudah kalian pakai, yang kalian miliki masing-masing. Di scan fitur yang di belakang Polri, lapor diri. Jadi di scan aja pakai HP kalian masing-masing. Kalau sudah muncul kehadiran berarti sudah berhasil. Gitu. Bu Virga kasih waktu 1 menit untuk lapor diri. Sudah berhasil semua ya? Oke. Selanjutnya setelah absen, Bu Virga akan mulai masuk menjelaskan mengenai kegiatan P5 kita yang mengambil tema kebekerjaan. Jadi tema kebekerjaan ini akan kita wujudkan dalam bentuk membuat sebuah produk yang produk itu adalah hasil daur ulang dari limbah pabrik. Karena kan di sekitar kita itu banyak pabrik, mulai dari pabrik garment, pabrik apa lagi? Hoplun, pabrik apa lagi? Handuk dan lain sebagainya. Jadi di sekitar kita banyak pabrik sehingga limbahnya pun semakin banyak. Untuk itu, kita harus bisa memanfaatkan limbah-limbah pabrik yang ada di sekitar kita untuk kita buat menjadi sebuah produk lagi yang nanti produk tersebut bisa memiliki daya jual yang tinggi. Jadi artinya sebuah produk dari limbah yang bisa kita jual lagi nantinya. Kayak gitu. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa sambil simak di layar. Peserta didik memahami konsep dasar daur ulang limbah pabrik. Kayak gimana sih konsepnya? Apa limbah yang bisa didaur ulang? Apa limbah yang tidak bisa didaur ulang? Kemudian mampu menganalisis potensi limbah pabrik sebagai bahan dasar produk bernilai jual tinggi. Jadi nanti kita bisa memilah-milah limbah yang A itu kategorinya bisa dibuat menjadi produk yang nilai jualnya tinggi. Terus limbah yang B itu tidak terlalu bisa diolah lagi. Limbah yang C benar-benar tidak bisa diolah. Jadi nanti kita bisa memilah-milah. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk dari limbah pabrik. Jadi kalian nanti diminta untuk berpikir kira-kira dari limbah yang kalian dapatkan dari pabrik sekitar sekolah kita itu nanti bisa dibuat menjadi apa? Yaitu produk seperti apa nanti yang bisa digunakan. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan ide dan produk daur ulang kepada audiens. Jadi nanti kita akan buat produknya langsung. Setelah kalian ambil limbahnya, kita pilah limbahnya, kemudian kalian desain menjadi produk apa kira-kira, nanti akan langsung dibuat produknya. Setelah itu, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Di akhir proyek, kalian itu
nanti bisa memiliki kesadaran penuh bahwa pabrik-pabrik garment yang ada di sekitar kita ini sebenarnya punya limbah banyak sekali dan limbah itu tuh berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena kan kalau bikin pakaian itu membutuhkan air yang sangat banyak, kemudian apa namanya membutuhkan benang yang sangat banyak. Jadi ketika pakaian itu terus diproduksi, maka hutan-hutan di sekitar kita, air kita juga berkurang kan. Nah, jadi untuk meminimalisir itu, maka harus ada yang namanya daur ulang kayak gitu. Jadi limbahnya kita buat lagi menjadi sebuah produk kayak gitu. Sampai sini ada yang penasaran kira-kira kita akan membuat sebuah produk seperti apa? Penasaran? Oke, setelah ini Bu Virga akan memberikan kalian sebuah video, jadi silahkan ditonton dulu videonya, supaya nanti kalian bisa memikirkan alasan sebenarnya kenapa kok tema kebekerjaan mengenai limbah pabrik itu harus kita lakukan. Sebentar. Oke. Pada suatu hari di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Yose dan teman-teman masuk ke sebuah fashion store. Dia langsung terkesima karena ada baju yang dicarinya selama ini, sehingga dia memutuskan untuk membeli. Namun ketika sampai di kasir, ternyata belum Yose kurang. Jadi dia memutuskan membeli baju tersebut setelah gajian. Setelah akhir bulan, Yose kembali lagi ke fashion store dan langsung mencari baju yang dia inginkan selama ini. Namun ternyata sudah tidak ada, karena pegawainya itu sudah musim lalu, sudah ditarik semua bajunya. Yose pun merasa sedih. Dia bertanya-tanya, kenapa baju-baju ditarik ya? Padahal gak semua baju laku. Dan kemana perginya baju-baju itu? Semua ini bermula pada akhir abad ke-19 saat industri sedang berkembang besar-besaran karena revolusi industri, termasuk industri fashion. Hal ini mempengaruhi permainan pasar karena harga pakaian baru semakin terjangkau dan banyak juga baju baru yang dijual. Dunia pun terbawa dalam fast fashion. Jadi, Oke, tadi sudah ada tayangan video yang menjelaskan bahwa limbah pabrik dari pabrik fashion, pembuatan baju, kaos dan lain sebagainya itu ternyata sangat apa? Untuk bumi kita. Berbahaya dan memang harus kita bantu untuk diselamatkan limbah-limbah pabrik yang di sekitar kita ini banyak sekali limbah pabrik. Coba tolong satu putri dan satu putra nanti disampaikan pendapatnya dan menurut kalian apa yang harus segera kalian lakukan untuk kita sama-sama membantu berperan menyelamatkan limbah-limbah pabrik yang ada di sekitar kita. Ada yang mau? Oke, kita. Gimana pendapat kamu? Kita harus bisa memanfaatkan limbah di sekitar masyarakat agar bisa dijual kembali. Oke, benar nggak yang dikatakan oleh si kita? Jadi kita harus memanfaatkan limbah-limbah yang banyak sekali di sekitar kita untuk kita jadikan produk lagi dan harus kita jual kembali gitu ya. Ada yang lagi dari Putra? Oke, Mas Reno. Limbah pabrik itu sangat berbahaya, jadi kita harus pintar dalam pengelolaan limbah pabrik itu. Oke, jadi nanti sangat berpengaruh dengan P5 kita pada tema ini, kebekerjaan, yaitu pemanfaatan limbah pabrik yang ada di sekitar untuk dijadikan produk yang memiliki nilai jual kembali. Itu nanti kalian akan diminta untuk mendesain kira-kira produk apa yang akan bisa kalian buat dari limbah-limbah pabrik yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti setelah didesain, kalian setorkan ke Bu Virga, kita komunikasi, kemudian kita diskusikan sebentar. Setelah itu nanti kita akan praktek benar-benar membuat produk yang kalian desain masing-masing. Jadi P5 ini itu tugas individu bukan kelompok ya. Gitu. Jadi satu orang membuat satu produk kayak gitu. Tidak berkelompok. Jadi nanti ketika membuat produknya juga nanti satu orang satu kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita bahas tentang LKPD-nya. Oke, sebelum ke LKPD, Bu Virga akan menjelaskan profil pelajar Pancasila yang dicapai. Boleh sambil dilihat di depan. Yang dicapai yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
serta berakhlak mulia dengan menghargai apa? Lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Jadi perwujudan dari P5 yang pertama yaitu beriman dan bertakwa itu dengan cara menghargai lingkungan sekitar kita gitu, dengan cara apa tadi, menyelamatkan lingkungan kita dari limbah-limbah pabrik. Yang kedua, berkebinekaan global itu mengadopsi praktik keberlanjutan dan mendukung komunitas global. Mandiri, dapat mengembangkan kemampuan diri dalam menciptakan produk inovatif. Makanya tadi Bu Virga minta satu-satu orang membuat produk supaya itu tadi setiap orang punya kemandirian untuk menciptakan. Gotong royong, bekerja sama dan kelompok untuk menghasilkan produk daur ulang. Jadi nanti produknya kita buat sendiri, tapi untuk mencari daur ulangnya, kemudian berdiskusi, itu boleh nanti diskusi dengan teman satu ke kelasnya, seperti itu. Kemudian bernalar kritis, menganalisis masalah limbah pabrik dan mencari solusi kreatif. Tadi kita sudah menganalisis masalah limbah pabrik kita, dan teman kalian tadi sebagai perwakilan, ada Mas, siapa tadi namanya? Mas Reno sama Mbak Cikita tadi mewakili kalian, sudah sangat kritis tadi usulannya, yaitu sangat setuju bahwa kegiatan kita kali ini P5-nya adalah mendaur ulang limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Terakhir, kreatif, karena kalian nanti akan menciptakan produk bernilai jual tinggi dengan dari limbah pabrik gitu. Jadi harus berpikir kreatif nanti. Dari limbah itu berarti apa toh? Barang bekas ya, yang sudah tidak dipakai. Kira-kira nanti bisa dijadikan produk yang bagus, unik, dan bisa dijual kembali itu seperti apa? Itu butuh kreatif ya. Bu Virga akan menampilkan LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada lembar kerja 1, 2, dan 3. Ini nanti akan Bu Virga bagikan dan yang harus kalian isi sebelum nanti kita akan membuat produknya. Jadi ini adalah bukan program, kegiatan awal sebelum pembuatan produk. Silakan nanti dikerjakan di kertas yang sudah Bu Virga bagikan. Sambil diamati di depan, LKPD 1, lembar kerja peserta didik yang pertama. Ini tujuannya mengidentifikasi limbah kain yang dapat digunakan untuk produk daur ulang. Jadi, karena di sekitar kita itu banyak pabrik garment yang menggunakan bahan dasar kain, jadi limbah nanti yang akan kita daur ulang adalah limbah kain. Nah, kain itu kan ada bermacam-macam jenisnya, warnanya, kondisinya. Itu nanti setelah kalian dapat limbah kain di salah satu atau salah 2 pabrik, silahkan kain-kain itu nanti kalian pilah-pilah sesuai nih jenisnya. Jenisnya katun sendiriin. Kemudian warnanya disendiriin. Kemudian kondisi kainnya seperti apa? Masih layak digunakan lagi atau tidak. Terus kira-kira di sebelah yang paling kanan, kolom yang paling kanan, itu ide produk yang bisa kalian ciptakan dari limbah yang sudah kalian pilah-pilah tadi. Gitu. Sampai sini paham ya? Itu LKPD yang pertama. Ini Bu Virga tulis sampai 3, kalian boleh tambah. Misalnya kalian nggak cukup 3 baris, ditambah 4 atau 5 juga boleh, jadi menyesuaikan ketika kalian nanti di lapangan. Kemudian yang kedua, desain produk. Jadi setelah ada kainnya, ada bahannya, kalian diminta langsung untuk mendesain produknya. Mendesain produk daur ulang dari limbah kain. Gambarlah desain produk yang ingin Anda buat dari kain bekas. Jelaskan bahan tambahan yang diperlukan. Misalnya adanya kain ini, misalnya tambahannya adalah manik-manik dan lain sebagainya, tali atau apa, boleh dijelaskan. Tulislah langkah-langkah sederhana untuk membuat produk tersebut. Di sini nanti didesain atau digambar seperti kalian biasanya, produknya apa, gitu. Kemudian di bawahnya ada bahan tambahan, boleh diisi di situ. Terus di bawahnya langkah-langkahnya, gitu ya. Kalau langkahnya lebih dari 3, boleh diisi lebih. Jadi dilanjutkan ke bawah. Ini masih ada tempat kosong.
LKPD 2 di pertanyaan? Tidak ada. LKPD yang ketiga, mengevaluasi hasil produk daur ulang. Jadi, produk daur ulang yang kalian ciptakan tadi, kita evaluasi bersama kira-kira itu bisa atau layak dijual atau tidak. Nilai produk yang Anda buat itu berdasarkan aspek berikut. Tulis komentar dan saran untuk perbaikan. Jadi kreativitasnya seperti apa produknya, terus kualitas hasilnya seperti apa, kemudian nilai jual dan estetikanya seperti apa. Nah, untuk LKPD ketiga ini kita lakukan setelah kalian membuat produknya, setelah kalian produknya sudah jadi. Gitu ya. Silakan LKPD 1 dan 2 bisa dikerjakan terlebih dahulu. Bisa dikerjakan terlebih dahulu. Diskusi dengan temannya juga boleh. Bu Virga beri waktu 10-15 menit untuk membuat desain produk dan lain sebagainya. Oke, kita akan melihat, Bu Virga akan minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan menggambarkan produk yang akan dibuatnya ya. Mbak Yuna. Nih, silakan. Di apa? Mulai dari awal melalui segala macam proses logistiknya dan juga proses produksi kain dan bahan itu Oke, karena tadi sudah ada beberapa, satu siswa yang di depan sudah menggambarkan kira-kira produknya yang akan dibuat nanti apa. Terus Bu Virga juga sudah berkeliling tadi, semuanya sudah menggambarkan produk yang akan dibuat dari limbah yang kemarin kalian cari. Bu Virga ingin ada 2 orang perwakilan, satu putra dan satu putri, yang Bu Virga tanyai, kira-kira nanti produk yang akan dibuat dari limbah itu apa? Yang ini dulu, Mas, siapa namanya? Fadlan Berdiri. Chandra. Kamu sudah mengumpulkan limbah? Sudah. Nah, kira-kira dari limbah yang sudah kamu kumpulkan itu, kamu mau bikin apa? Ya, saya rencana dari itu akan membuat baju. Baju. Ya. Kaos atau kemeja? Kaos. Oke, baju kaos. Di sablon? Sablon. Atau polos? Sablon. Di sablon ya. Jadi bahan tambahan yang kamu perlukan apa? Mungkin hanya benang. Benang saja, karena di SMK juga bisa menyablon ya. Yeah. Gitu. Kalian juga bisa nyablon sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Fadlan. Dari yang putri, Bu Virga pengen mendengarkan. Dari yang putri siapa? Oke, Mbak Cika. Kamu bikin apa dari limbah yang kemarin sudah kalian kumpulkan? Rok. Bikin rok. Iya. Kenapa kamu bikin rok? Karena suka rok. Oh, suka rok. Suka pakai rok ya. Dan mungkin teman-teman juga minat kalau kamu jualan rok gitu ya. Banyak yang suka gitu. Oke, bahan tambahan yang digunakan? Mungkin hanya ikat pinggang. Oh, berarti nanti roknya ada ikat pinggangnya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Cika. Oke, dari yang tadi Bu Virga lihat-lihat produknya keren-keren. Jadi mari setelah ini kita langsung eksekusi saja. Kita buat produknya. LKPD 1 dan 2 sudah selesai semua ya. Oke, sekarang sudah selesai semua. Boleh nanti LKPD 1 dan 2 dikumpulkan ke depan. Salah satu yang mengumpulkan dari belakang ke depan dikumpulkan. Nanti Bu Virga lihat. Setelah ini kita keluar untuk bikin produknya. Oh, dikeluar di depan. Terima kasih. Setelah ini boleh keluar semuanya untuk ke tempat produksi dan berganti pakaian. Proses pembuatan desain produk busana dengan pola digital dimulai dengan langkah-langkah yang menggabungkan kreativitas dan teknologi. Berikut adalah urutan proses yang umumnya dilakukan. Yang pertama, inisiasi dan konsep desain. Proses dimulai dengan ide kreatif dari desainer busana.
desainer memiliki tema, warna, dan bentuk busana yang akan dibuat. Setelah konsep terbentuk, desainer membuat sketsa awal, baik secara manual di atas kertas atau langsung menggunakan perangkat lunak desain seperti Adobe Illustrator atau Corel Draw. Langkah kedua, pembuatan pola digital. Setelah sketsa selesai, langkah selanjutnya adalah membuat pola busana. Pada tahap ini, desainer menggunakan software pola digital seperti Gerber, Lectra, atau Optitex. Software ini memungkinkan desainer untuk membuat pola dengan ukuran dan detail yang akurat. Pola digital ini menggantikan pola fisik tradisional, yang lebih efisien dan dapat diubah dengan cepat jika diperlukan. Langkah 3, pengaturan ukuran dan proporsi. Dengan pola digital, desainer dapat mengatur berbagai ukuran dan proporsi dengan lebih mudah. Melalui perangkat lunak, pola busana dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran tubuh, mulai dari XS hingga XL, atau bahkan ukuran plus size. Desainer bisa menyesuaikan elemen pola seperti lebar jahitan dan kelungan untuk memastikan kenyamanan dan fit yang tepat. Langkah terakhir, simulasi virtual. Salah satu keuntungan menggunakan pola digital adalah kemampuannya untuk mensimulasikan tampilan akhir busana sebelum diproduksi. Dengan menggunakan teknologi CAD, desainer bisa melihat bagaimana pola tersebut akan terlihat pada bahan tertentu dan bagaimana pakaian tersebut akan jatuh di tubuh. Ini juga memungkinkan pengecekan untuk menghindari kesalahan sebelum produksi fisik dimulai. Salah satu langkah awal yang krusial adalah proses pemilihan kain limbah berdasarkan jenis warna dan kondisi. Pemilihan ini tidak hanya berperan dalam mendaur ulang kain menjadi produk baru, tetapi juga membuka peluang bisnis dengan menciptakan barang-barang yang memiliki potensi pasar. 1. Pengumpulan limbah kain. Langkah pertama dalam pemilahan adalah mengumpulkan semua limbah kain yang dihasilkan dari proses produksi garment. Limbah ini dapat berupa potongan kain sisa, sisa potongan pola, atau kain bekas produksi yang tidak dapat digunakan dalam bentuk aslinya. 2. Pemilahan berdasarkan jenis kain. Kain limbah yang terkumpul kemudian dipisahkan berdasarkan jenis bahan bakunya. Misalnya, ada kain yang terbuat dari bahan katun, polyester, denim, atau bahan sintetis lainnya. Kain katun biasanya lebih mudah diproses dan memiliki potensi untuk dibuat menjadi barang-barang seperti tas, dompet, atau aksesoris rumah. Kain denim. Meskipun lebih tebal, kain denim memiliki nilai jual yang tinggi dan sering dipilih untuk produk fashion seperti jaket atau tas. Kain sintetis memerlukan perlakuan khusus karena lebih sulit terurai atau diproses ulang menjadi bahan yang sama. Pemilihan berdasarkan warna. Setelah kain dipisah berdasarkan jenisnya, langkah selanjutnya adalah memisahkan kain limbah berdasarkan warna. Pemisahan warna ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan pewarnaan ulang yang memerlukan banyak bahan kimia dan energi, sehingga bisa mengurangi biaya produksi. 4. Pemilahan berdasarkan kondisi kain. Setelah jenis dan warna dipisahkan, langkah selanjutnya adalah memeriksa kondisi kain limbah. Beberapa kain limbah mungkin memiliki cacat, seperti sobek, kotor, atau terdegradasi akibat proses produksi. Kain-kain yang dalam kondisi buruk bisa dipilah lebih lanjut untuk diproses menjadi bahan baku daur ulang yang lebih sederhana, seperti lap kain atau produk pelapis. Tahap memasuki pemotongan kain. Setelah kain siap, langkah selanjutnya adalah memotongnya sesuai pola yang telah ditentukan. Pola dapat disesuaikan dengan ukuran potongan kain yang ada. Mengingatkan kain limbah seringkali memiliki ukuran yang tidak seragam. Pada tahap ini, pemanfaatan secara maksimal dari setiap potongan kain sangat penting untuk mengurangi pemborosan. Mesin pemotong otomatis atau pemotong manual bisa digunakan, tergantung pada jenis kain dan ketelitian yang diperlukan. Penyusunan pola dan penataan kain. Sebelum proses penjahitan, potongan-potongan kain disusun dan diatur dengan cermat untuk memastikan
pola bisa dibuat dengan efisien dan hasilnya tetap estetis. Pada tahap ini, desainer atau penjahit memikirkan cara terbaik untuk menyusun potongan-potongan kain agar tidak ada sisa yang terbuang. Beberapa kain limbah dengan pola atau warna yang berbeda bisa digabungkan atau menciptakan desain yang unik. Setelah pola dan potongan kain disiapkan, tahap selanjutnya adalah proses penjahitan. Pada tahap ini, tenaga kerja terampil akan menjahit potongan-potongan kain menjadi produk jadi seperti pakaian, tas, kunci rambut, aksesoris, rok, dan lain sebagainya menggunakan mesin jahit industri. Proses ini memerlukan ketelitian untuk memastikan bahwa hasil akhir produk tetap rapi, kuat, dan sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah produk selesai dijahit, tahap pemeriksaan kualitas sangat penting. Produk yang hasilnya dari kain limbah pabrik seringkali memerlukan perhatian untuk memastikan bahwa tidak ada cacat pada jahitan, ukuran, atau bentuk produk. Jika ditemukan kesalahan atau cacat produk, akan diperbaiki atau dijahit ulang. Memasuki proses pembuatan poster jualan produk pakaian dari hasil limbah pabrik dimulai dengan langkah-langkah kreatif yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen sekaligus mengedukasi mereka mengenai pentingnya keberlanjutan dan pengolahan limbah. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, riset dan pemahaman produk. Tahap pertama, memahami karakteristik produk pakaian yang akan dijual. Desainer perlu mengetahui jenis pakaian, bahan yang digunakan, serta nilai tambah yang dimiliki produk tersebut. Yang kedua, penyusunan konsep poster. Setelah memahami produk, langkah berikutnya adalah menyusun konsep poster. Konsep ini harus mencakup elemen-elemen yang ingin disorot seperti keunikan produk. Selain itu, konsep juga mencakup pesan utama seperti fashion ramah lingkungan atau mengubah limbah menjadi gaya. Yang ketiga, pemilihan visual dan elemen desain. Pada tahap ini, desainer memilih elemen visual yang akan digunakan, seperti foto produk pakaian, ilustrasi, dan ikon yang menggambarkan keberlanjutan atau limbah tekstil. Yang keempat, pengaturan tata letak atau layout. Tata letak poster adalah elemen penting yang menentukan seberapa mudah informasi disampaikan. Yang kelima, pemilihan tipografi dan pesan teks. Pemilihan jenis huruf yang tepat sangat penting untuk membuat poster mudah dibaca dan menarik. Yang terakhir, persiapan untuk cetak atau publikasi digital. Setelah desain disetujui, langkah terakhir adalah menyiapkan poster untuk dicetak atau dipublikasi secara digital. Desainer akan memastikan bahwa ukuran dan resolusi poster sudah sesuai untuk media yang akan digunakan, baik itu dicetak maupun media sosial. Karena kita sudah membuat produk kita yang kemarin kita rencanakan, jadi sebelum nanti kita refleksi bersama dan kita bahas bersama produk-produknya, Bu Virga penasaran produk kalian sudah terjual atau belum? Dibagikan lagi LKPD-nya. Kan kemarin baru mengisi LKPD 1 dan 2. Nah, ini sekarang LKPD yang ketiga, silakan diisi. Ini dibagikan, Mas. Ke belakang. Dibagikan, dilanjutkan mengisi LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga itu tentang produk yang sudah kalian buat. Jadi produknya itu dipasarkan, modalnya itu berapa, kemudian bisa kalian jual dengan harga berapa, kira-kira sudah laku atau belum produknya. Nah, itu silahkan ditulis di LKPD masing-masing. Bu Virga beri waktu 2-5 menit, boleh mengisi. Sambil mengisi LKPD masing-masing, Bu Virga ingin mendengarkan refleksi dari dua orang saja, 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki, untuk kegiatan P5 kita dengan tema kebekerjaan yang mengangkat mengenai
pemanfaatan limbah pabrik yang ada di sekitar sekolah untuk dijadikan produk yang memiliki nilai jual. Itu siapa yang bisa memberikan refleksi? Cika ya, boleh Cika. Gimana Cika pendapat kamu? Berdiri? Kegiatan P5 kali ini sangat bermanfaat dan dapat membantu mengurangi limbah. Oke. Terima kasih Cika. Jadi menurut Cika kegiatan P5 kali ini tuh sangat bermanfaat karena bisa membantu mengurangi limbah pabrik yang ada di sekitar kita. Setuju? Oke, setuju. Satu lagi, laki-laki. Silakan Reno. Sebaiknya P5 ini harus sering diadakan karena dapat membentuk karakter dan menambah wawasan Oke. untuk kegiatan di keesokan kita jika kita sudah dewasa. Oke, kita sudah dewasa, jadi kita tetap bisa berpikir kreatif, kemudian membuat produk-produk yang memanfaatkan yang ada di sekitar kita gitu ya, menurut Reno ya. Tepuk tangan dulu dong buat Reno. Setuju ya, sama Reno ya. Jadi setelah P5 ini selesai, Bu Virga berharap kalian tidak terus kemudian berhenti menggunakan atau membuat produk-produk yang bisa kalian buat sendiri. Jadi dijadikanlah peluang usaha, kemudian setelah produk yang pertama kali kalian bikin ini, besoknya kalian akan terus membuat dan membuat lagi. Karena limbah di pabrik di sekitar kita itu kan banyak dan setiap hari itu bertambah. Jadi kalau tidak dimanfaatkan akan sangat sayang sekali. Gitu ya. Terima kasih Reno dan Cika. Bu Virga mau wawancara beberapa orang tentang produk yang sudah dijual. Mbak Puja deh, Mbak Puja. Gimana kemarin kamu bikin produk apa? Kemarin saya membuat produk karet kucir dari kain perca. Dari kain perca. Iya. Terus apa bahan tambahan yang kamu Mungkin karet saja. karet ini. saja ya? Berarti kamu buat sendiri. Iya. Kemudian kamu pasarkannya secara online atau langsung? Saya tawarkan ke teman-teman beberapa, ada yang online, ada yang secara Oh, langsung. ada yang online, ada yang langsung dan sudah laku. Sekarang alhamdulillah sudah laku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Puja. Satunya Al Ghadafi. Ayo kemarin kamu membuat apa, Mas Al Ghadafi? Saya membuat jaket. Membuat jaket Ya. dari kain-kain yang sudah kamu kumpulkan. Ya. Berarti nilai jualnya tinggi harusnya kalau jaket. Tinggi Kemarin banget. kamu jual berapa jaketnya? Saya jual di harga 350.000. Padahal membuatnya Membuatnya dengan modal cuman hanya 120 kayak. Oke, jadi 2 kali lipat bahkan lebih ya Ya. yang kamu dapatkan. Dan kamu membuat sendiri kan jaketnya Iya. gitu. Nah, jadi tepuk tangan dulu dong buat Mas Al Ghadafi. Setelah ini bisa dilanjutkan. Peluang usaha itu sangat bagus, bahannya ada di sekitar kita, bisa dilanjutkan dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalian terbukti bisa membuat sebuah produk yang dari limbah tapi nilai jualnya tinggi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, itu saja. LKPD-nya sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Silahkan nanti setelah ini dikumpulkan. Ada asesmen akhir yang harus kalian isi. Silahkan nanti Bu Virga kasih link di grup. Silahkan diisi asesmen akhirnya. Bu Virga cukupkan sampai di sini kegiatan P5 kita. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih ide-ide kreatifnya. Semangat terus dan lanjutkan. Jangan lupa tadi nilai-nilai yang harus kita pertahankan yaitu bernalar kritis, gotong royong, mencintai bumi, kemudian berkebinekaan global itu harus tetap kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari walaupun tidak dalam kegiatan P5 harus terus diterapkan. Ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, Bu Virga cukupkan. Selamat siang sampai mengikuti kegiatan selanjutnya.